Selamat pagi anak-anakku, semangat pagi untuk kita semua, dan selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Sebelum kita mempelajari materi pokok kita, yaitu sakramen baptis, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang penuh kasih, sang terang dan keselamatan dunia, puji syukur kami haturkan atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Pada hari ini, kami akan belajar tentang sakramen baptis. Kami mohon berkatilah pelajaran kami pada hari ini, agar kami dapat memahami makna dan pentingnya sakramen baptis dalam kehidupan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, kita telah mengawali pelajaran kita dengan doa. Dan sebelum kita masuk proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, penting bagi kita untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran dari materi sakramen baptis adalah peserta didik dapat memahami makna dan konsekuensi sakramen baptis sehingga bersyukur dan mewujudkan konsekuensi atas baptisannya. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat sendiri pembaptisan yang terjadi pada bayi yang baru lahir? Mengapa gereja Katolik melakukan pembaptisan pada bayi yang baru lahir? Pembaptisan merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis, berarti seseorang bergabung menjadi anggota gereja. Anak-anak yang terkasih, mari kita belajar lebih dalam tentang sakramen baptis. Dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Dari ketujuh sakramen ini, sakramen baptis adalah sakramen yang paling pertama diterima oleh seseorang yang mau bergabung menjadi anggota gereja. Baptis dalam bahasa Yunani disebut baptizo, yang berarti pembasuhan atau pensucian. Dengan demikian, membaptis berarti membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucapkan atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Sakramen baptis merupakan pintu masuk bagi seseorang untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Dengan menerima sakramen baptis, maka seseorang secara resmi diterima menjadi warga gereja, dihapus dari segala dosa, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Kristus, serta ikut ambil bagian dari tugas gereja. Dasar dari sakramen baptis terdapat dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Anak-anakku yang terkasih, setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Dan sejak Pentakosta, gereja melayani pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Syarat-syarat pembaptisan gereja Katolik. 1. Percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. 2. Mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. 3. Mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan.
Sarana-sarana yang dipergunakan dalam sakramen baptis antara lain: 1. Air sebagai lambang membersihkan dari dosa-dosa. 2. Lilin bernyala melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. 3. Kain putih melambangkan mengenakan Kristus. Sesudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Ada 4 tahapan yang harus dilalui seseorang untuk mencapai baptisan. Keempat tahapan tersebut adalah: 1. Masa prakatekumenat, yaitu masa pemurnian motivasi calon baptis yang diakhiri dengan pelantikan menjadi katekumen. 2. Masa katekumenat, yaitu masa untuk pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat, dan diakhiri dengan upacara pengukuhan katekumenat terpilih. 3. Masa persiapan terakhir, yaitu masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi, yang diakhiri dengan upacara penerimaan sakramen baptis. Keempat, masa mistagogi, yaitu masa untuk pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Oke, anak-anakku yang terkasih, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan materi sakramen baptis ini, kita selalu ingat akan janji baptis kita, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, menjauhi diri dari segala dosa dan godaan. Anak-anakku yang terkasih, mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat belajar dan memahami sakramen baptis pada hari ini. Kami menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu melalui sakramen baptis ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kami selalu ingat akan janji baptis kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, serta menjauhi segala dosa dan godaan. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.